Halo semuanya, jumpa lagi di perjalanan saya bersama kapal Lauser dari Merauke ke Surabaya. Dan video part ke-13 ini perjalanan kita lanjutkan dari Pelabuhan Labuan Bajo yang berada di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan ini sudah hari ke-10 saya bersama kapal Lauser. Itu artinya masih ada waktu sekitar 2 hari lagi untuk tiba di Surabaya. Dan asli sih, saat sandar di Pelabuhan Labuan Bajo ini saya langsung takjub banget karena pemandangannya indah, harinya cerah, ditambah ini hari Minggu pagi. Wah, pokoknya komplit sudah lah. Dan Pelabuhan Labuan Bajo ini adalah satu-satunya pelabuhan yang saya singgahi dan memiliki semacam tribun gitu. Dan ini tuh menurut saya konsep yang keren sih. Jadi orang-orang bisa menikmati indahnya sunset maupun sunrise dari tribun tersebut sembari melihati kapal-kapal yang sandar. Dan ini juga menjadi kali pertamanya saya melihat secara langsung suasana pagi hari di Labuan Bajo. Dan ternyata emang suasananya semenyenangkan itu gitu. Ya kapan-kapan lah nanti saya buatin video Labuan Bajo. Kayaknya saya juga pengen dah nginep di sini semalam 2 malam gitu, kayaknya seru ya. Dan selanjutnya dijadwalkan nanti sore jam 3 kapal Lauser sudah tiba dan sandar di Pelabuhan Bima, Nusa Tenggara Barat. Seperti apa perjalanannya? Yuk ikutin saja. Nah, di belakang sini ada kapal feri KMP Cakalang. Setelah saya cek ini ternyata rutenya dia dari Labuan Bajo ke Pelabuhan Sape. Sape itu Bima ya, di Bima Nusa Tenggara Barat. Dan ini di bawah sini juga ada pelabuhan kapal-kapal ini kayaknya buat ke pulau-pulau. Speed gitu. Dan banyak bule-bule di sini. Nah, ini sepertinya perahu-perahu yang siap mengantarkan wisatawan untuk berkeliling pulau yang ada di sekitar sini, kayak Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, dan masih banyak lagi. Nah, ini kita mau cari makan dulu. Tadi dari sini itu kapalnya masih standby ya, masih ada 40 menit lagi lah. Dan tiket saya di atas, di teman. Jadi ini saya nggak bawa tiket, semoga bisa masuk ke dalam nanti. Untungnya ada Bang Adi sih. Nah, tuh di depan situ kapal kita, kapal Lauser. Nah, ini di sini ada tukang makanan nih. Kita cari jajan-jajanan nih. Ternyata di situ jual aqua, rokok-rokok, terus cemil-cemilan aja, nggak ada makanan berat. Ini karena kita kayaknya udah nggak dapat makan pagi, jadi cari makanan berat dulu deh. Semoga aja ada. Nah, ini kita ke arah pelabuhan, ke luar dermaga. Nah, tuh di depan ada bakso. Terus ini ada, enggak Bang, lanjutan Bang. Ada nasi goreng. Oh, dia langsung ada rental alat snorkeling. Nah, ini kayak travel kemana gitu. Ini travel kemana Bang ya? Kurang tahu. Nasi kuning masih tutup.
Ini ada warung, kayak ada penumpang lanjutan juga yang lagi belanja itu. Udah lintas provinsi ya? Apa? Jalannya. Udah marka kuning gini. Garis kuning ya? Keren tapi fotonya, kayak Bali. Itu rumah makan nih. Ini bocah-bocah Labuan Bajo. Ini bang, beli. Bungkusnya kali. Nasi kuning tutup. Pak, turun juga pak? Beli apa pak? Ini. Oh ini bungkus. Ikan, ya. Oh, berapaan ikan? Aku beli apa ya? Samurai. 35 ikan. 35 sama nasi. Nasi tidak. Oh nasi nggak dapat? Iya. Kok nggak ada pak? Nggak tahu nih pak, bingung. Bingung gimana? Nah itu si bapaknya dari Timika, dia mau ke Madura, mau pulang. Kerja di Timika beliau. Nah ini di sini ada masakan Padang nih, nyempil nih. Kayak kita bungkus Padang aja deh yang cepet. Ini pelabuhannya, pintu dermaga. Ini kita ke masakan Padang sini. Ini sih pakai ayam bakar. Bakar belum ada. Belum ada. Ayam goreng. Ya udah ayam goreng deh. Oke teman-teman, karena masih jam 7.30 jadi kita teh anget dulu nih. Ini kalau di Pel nih harganya 15.000. Bang Adi Cari yang dingin-dingin. aneh, dia pagi-pagi minum es, nggak tahu, aneh banget. Nah, ini saya teh hangat Kenapa selalu manis. di kapal tuh gerah banget. Kalau udah dari warnanya sih ini kayaknya enak tehnya. Aromanya juga harum. Kita coba. Enak. Tuh, udah klakson 2 kali kapalnya. 7.30. Kalau tiba-tiba klakson 3 kali gimana, Bang? Lari kita. Oke, teman-teman nih jam 7.40. Tadi es 5.000, terus ininya sebungkus ayam goreng 35 karena dia pakai ayam kampung jadi lebih mahal. Nah, ini kita kembali ke pelabuhan buat naik ke kapal dan ini saya masih berharap bisa masuk soalnya ternyata tiket saya nggak di tas saya, di teman. Kemarin habis nitip ambil makan. Yuk kita lihat aja lah. Udah nggak ada kapal, Bang? Berenang kita? Hah? Berenang kita? Sinilah. Nih, masuk ke lewat sini. Mau diangkat tangga? Hah? Cepat mau diangkat tangga? Belum juga klakson 3 kali. Senam pagi namanya apa, Bang? Aerobik ya? Bukan. Senam apa? Senam mama itu yang pagi. Senam Wing Chun. Ini kan mama Bukan. Lupa lagi. Itu di sana ada senam pagi. Ini lagu India lagi ya? Nah, ini ada ini informasi. Paling lama ini styrofoam ya. Ini banyak banget dipakai nih buat makanan. Bisa terurai loh. Panik ya, bawa tiket ya. Panik ya. Ini akhirnya saya pakai tiketnya Bang Adi. Mau ke Serambon. Udah gak kebaca juga, tapi masih kebaca dikit-dikit, Bang. Kamu bilang aja nanti, aduh, ketukar gitu. Oh iya bener. Ini masuk ke laut mana kita? Ada celah tadi. Di sini kah? Oh sini ada nih sini. Iya. Bisa itu di situ sebelah kiri. Itu. Ini Bang. Nyempil. Nyempil. Oke teman-teman, di jam 7.48 ternyata udah klakson 3 kali, lebih cepat.
Kayaknya on time ini. Bismillah, semoga bisa. Oh, ternyata abang yang di sebelah saya turun di sini. Kita keluar. Enak sih kapal ya. Dia ada tempat nyantai. Nah, ini bawang-bawang yang kemarin dikirim dari Makassar diturunkan di sini di Labuan Bajo. Nah, setelah berangkat dari Labuan Bajo, ternyata di depan sini sudah ada satu peti jenazah yang baru saja dipindahkan dan sudah terbungkus rapat oleh terpal berwarna hijau. Infonya sih ini adalah salah satu jenazah KM Loser yang meninggal di perjalanan kali ini. Infonya sih beliau naik dari Merauke dan mau turun di Surabaya. Katanya gara-gara asam lambung, teman-teman. Ini untuk kedua kalinya saya naik kapal Loser dan ada jenazahnya juga. Tahun lalu naik kapal ini ada jenazah dari Timika ke Bima, dia kena malaria dan sekarang ada jenazah lagi. Tapi kalau yang ini infonya asam lambung, meninggalnya baru kemarin. Nah, ini buat kalian yang masih penasaran dengan kamar add-ons. Jadi kemarin saya dapat kawan baru pas di Labuan Bajo, namanya Bang Andre. Halo Bang Andre, mungkin Bang Andre nonton video ini. Nah, jadi ternyata Bang Andre ini naik dari Labuan Bajo dan mau ke Bali, dan beliau ambil di kamar X-Class dengan layanan add-ons. Kurang lebih caranya seperti ini. Saya udah nanya kemarin di Instagram. Jadi memang untuk layanan add-ons ini atau upgrade ke X kamar kelas itu kita harus datang langsung ke kantor cabang pelabuhan, teman-teman. Nggak bisa online atau nggak bisa upgrade pas udah di atas kapal. Dan untuk mendapatkan X kamar kelas ini tuh kita harus siapa cepat dia dapat. Jadi harus buru-buruan berhubung jumlah kamarnya terbatas. Kalau nggak salah sih di kapal Loser ini X kamar kelas 1 itu ada 7 kamar. Sedangkan untuk X kamar kelas 2 itu ada 10 kamar. Nah, kalau yang X kamar kelas 1 ranjangnya ada 2, kasurnya ada 2. Dan kalau yang X kamar kelas 2 kasurnya ada 4. Jadi tingkat gitu. Gimana rasanya di dek 3, Bang? Lama jalannya. Langsung keringetan. Kurang lebih 10 menit mendatang akan diadakan pemeriksaan tiket dan over bagasi. Dimohon kepada penumpang agar kembali ke tempatnya masing-masing dan siapkan tiket Anda. Selama dalam pemeriksaan tiket, para penumpang agar tidak berjalan mondar-mandir sampai ada pemberitahuan dari kami bahwa pemeriksaan tiket telah selesai. Karena sebentar lagi pintu-pintu gang, pintu-pintu hall, dan pintu-pintu yang menuju ke dek-dek bagian luar akan kami tutup dan dikunci. Ngomong anak, tempat pensil bikin flashback. Nanti mau beli warnanya. Gila, flashback banget tempat pensil gini nih. Mobil Ada yang banyak. ini kalau jatuh berisik banget nih di kelas. Tentang ini kan.
Ini ada huruf hijaiyah. Oke teman-teman, nih jam setengah 3 waktu Indonesia bagian tengah. Kita sudah berada di sini. Sudah masuk Pulau Sumbawa ternyata. Dan pemandangan di sini emang bagus ya, dia bukit-bukit gitu. Nah seperti ini. Ini udah masuk Sumbawa, berarti udah meninggalkan Pulau Flores atau Nusa Tenggara Timur. Ini udah masuk wilayah NTB atau Nusa Tenggara Barat. Nah, ini masih kelihatan gunungnya. Jadi, gunung yang ada di depan kita ini adalah Gunung Sangiang. Sangiang. Kayak lagu ya. Opo kowe krungu. Nah, jadi tadi tuh kapal kita lewat depan gunung itu. Cuma sayang banget tadi saya lagi tidur. Dan Gunung Sangiang ini berada di Pulau Sangiang, yang dimana nama gunung ini dipakai di salah satu nama kapal Pelni, yaitu kapal Sangiang, kembarannya kapal Wilis. Nah di video sebelumnya kita juga sempet tuh ketemu sama kapal Wilis pas mau sandar di pelabuhan Labuan Bajo. Jadi gini Masnya, jadi nah gini katakannya. Jadi waktu itu saya di kapal lagi main kartu. Nah teman-teman, Satu, dua, tiga, lagi. Ganti gaya. Gaya ini, gaya. Satu, dua, tiga. Lagi. Pak, nyalui Pak. Setelah menempuh 8 jam perjalanan, akhirnya kapal loser sudah tiba di pelabuhan Kota Bima. Telat 1 jam, harusnya tiba di sini jam 3 sore, tapi sekarang jam 4 baru sandar. Bagi kalian para penumpang yang tidak membawa kendaraan, kapal Pelni adalah pilihan yang tepat jika ingin bepergian dari Labuan Bajo ke Bima. Kenapa? Karena kalau kita naik kapal feri tuh kita nggak sandar di pelabuhan ini, melainkan di Pelabuhan Sape. Nah dari Pelabuhan Sape ke Kota Bima masih lumayan jauh, sekitar 2 jam perjalanan. Dan ongkos dari Pelabuhan Sape ke Terminal Darat Kota Bima itu kurang lebih sekitar Rp40.000. Berarti 40.000 ditambah ongkos kapal feri 100.000, total 140.000. Sedangkan kalau kita naik kapal Pelni, ongkosnya cuma 100.000 dari Labuan Bajo ke Bima.
Dan sandarnya pun langsung di pelabuhan Kota Bima, dekat sekali dengan pusat kota. Bahkan ini udah pusat kotanya sih bisa dibilang. Selain kapal Lauser, untuk kapal Pelni yang melayani rute dari Labuan Bajo ke Bima ada kapal Tilong Kabila, kapal Binaya, dan juga kapal Wilis. Sayangnya jadwalnya nggak setiap hari sih, jadi ya kalian harus ngepasin dengan jadwalnya. Nah ini bangunan pelabuhannya, dan di luar itu langsung pusat kota. Jadi sebenarnya kalau ini kapal sandar 2 jam aja, enak banget sih, kita bisa keluar ke pusat kota, bisa ke KFC atau kemana gitu. Dan bisa ke Masjid Apungnya juga. Masjid Terapungnya di mana ya? Kayaknya Masjid Terapungnya di sana deh. Entah di sono atau di sana. Kayaknya di sono deh, Masjid Terapung Bima. Sandar kanan di Pelabuhan Bima. Untuk penumpang yang akan turun atau margaranya atas nama tersebut anggota kapal Satu Maksilar beserta seluruh nasabah mengucapkan selamat tiba di tempat tujuan. Terima kasih atas kebersamaan. Sampai jumpa dulu dan silakan selalu penumpang Lauser. Kapal penumpang Lauser akan dipoin baru pada jam 17.00 dengan tujuan Pelabuhan Benoa Bali. Kapal penumpang Lauser akan dipoin baru pada jam 17.00 dengan tujuan Pelabuhan Benoa Bali. Terima kasih atas perhatiannya, selamat sore. Entah kenapa ya, setiap saya sandar di Bima pasti hujan. Entah itu hujan gerimis atau hujan deras, kan pasti hujan. Ini hujan gerimis sekarang. Aneh. Turunlah dengan teratur, tertib dan berhati-hati. Tetap jaga jarak, jangan berdesak desakan. Apabila Anda ingin menggunakan jasa buru bagasi, kenali nomor pada baju yang dikenakannya. Kepada penumpang yang akan turun di pelabuhan Bima, kami beritahukan bahwa tangga turun berada di dek 4 bagian depan sebelah kanan. Kepada penumpang yang akan turun di pelabuhan Bima, kami beritahukan bahwa Nah, kebanyakan penumpang-penumpang yang turun di Bima ini adalah penumpang-penumpang yang dari Makassar. Jadi orang-orang Bima yang habis ngerantau dari Makassar, entahlah itu dia kuliah atau bekerja. Memang kapal laut menjadi satu-satunya transportasi yang paling diandalkan oleh mereka karena pesawat itu tarifnya mahal banget, asli. Dari Makassar ke Bima itu bisa 3 jutaan pesawat, dan itu kita harus 1 kali transit, entah itu di Lombok, di Bali, atau di Surabaya. Sedangkan naik kapal laut ini tarifnya murah meriah, cuma 300 ribuan, bahkan nggak nyampe kayaknya. Ternyata lumayan ramai penumpang yang turun di Bima. Sedangkan untuk penumpang yang naik sepertinya sih tidak terlalu ramai seperti yang turun. Sebab dari Bima ke arah Surabaya atau ke arah Bali itu sudah banyak pilihan transportasi lainnya seperti bis. Dan sebagian orang sih lebih milih naik bis tentunya ya. Bang Adi jumpa fans. Bang Adi fansnya banyak banget di kapal Pelni, gokil. Enggak, dia ini bang, keren banget videonya ya, gitu kan? Dia calon-calon penumpang yang naik dari pelabuhan Bima terlihat tidak banyak. Nah ini penumpang lanjutan dia, penumpang gelap dia. Mas, penumpang gelap ya mas?
Nggak pakai tiket kan Mas? Berarti dari Merauke ke Surabaya nggak dapat seat ya? Non seat ya? Kok bisa nggak dapat non seat? Nah itu. Emang pesan tiketnya kapan? Jauh-jauh hari nggak? Dari kapan? Setahun yang lalu. Oh 2 hari. 2 hari sebelum berangkat pesan tiket terus nggak dapat. Jauh gak bang? Dekat? Iya dekat. Depan kayak gemblong ini. Gemblong. Itu 1000 bang, serius. 1000? Iya lah sana. Masih keburu lah ya? Keburu masih lama. 20 menit lagi ya? 1 jam. Oh iyalah. Yalah kita mau keluar ya belanja. Nanti. Ayo. Naik lagi. Apa? Iya naik lagi. Mau belanja apa? Ayolah. Saya tadi cuma setengah jam nggak? Iya. Enggak tadi pada keluar orang-orang masih keburu kayaknya. Masih 16 menit lagi lah. Nah ini banyak rokok di atas mahal bang. 50. Nah ini deh. Ramai banget. Nah ini donat. Donat tuh berapaan? 5.000. Ya udah beli 4. Ini apa nih isinya? Kacang. Oh, ini aja dapat. Kita cari lagi. Roti. Roti berapaan bu? Rotinya 10.000-an mas. Boleh deh. Berapa? 1 aja. Apa mas? Terima kasih. Berapa nih mas? Ini es apaan bu? Ini es Trisari. Trisari. Oh, udah berapaan? 5.000-an. Oh, udah boleh deh 1. Ini pak. Betul berapa mas? Ya terima kasih. 5.000. Kita beli apa lagi? Nah ini ramai banget. Di sini juga ada yang jualan cemil-cemilan. Itu berapaan wi? Somai wi? Ceban. 10.000. Apa lagi? Bingung. Nah ini bangunan pelabuhannya di sini. Bangunan utamanya. Siapin tiketnya teman-teman. Udah baca. Ya kasih. Ya jadi. Petugasnya di sini ramah-ramah. Tadi, cakep banget. Mataharinya, terus awannya juga. Perpaduan cerah dan mendung gini keren dah. Tangga darat sudah dilepas. Oh iya. Tangga darat sudah dipisahkan dari kapal. Naik. Oke teman-teman. Seling ketiga. Nah, ini ada bis Surabaya Indah. Biasanya bis ini melayani rute dari Bima ke Lombok. Kayaknya ini just jemput di pelabuhan atau disewa gitu ya, nggak tahu juga. Dari Bima ini juga ada bis yang langsung ke Jakarta. Ada bis dari Bima ke Jakarta. Yang pertama ada bis Safari Dharma Raya, terus yang kedua ada bis Dunia Mas, Tiara Mas, sama yang ketiga bis apa ya? Satu lagi Rasa Sayang, bis Rasa Sayang. Tujuan Bima ke Jakarta dengan waktu tempuh sekitar 3 hari perjalanan. Tapi tiket bis itu hampir 1 juta kalau kalian naik bis dari Bima ke Jakarta. Nah ini ada kambing ini, kambing yang tadi. Dia mau ngapain ya? Apakah dia mau naik kapal? Lu motornya apa bang? Ya, Vario. Nah, teruntuk kalian yang mungkin baru mengikuti channel ini, jadi ada sedikit cerita nih. Jadi di bulan Januari tahun 2022 kemarin, itu saya juga naik kapal loser dari Bali ke Bima. Kala itu saya turun di Bima, dan itu kali pertamanya saya naik kapal loser. Nah, setelah tiba di Bima, saya bingung kan mau nginep di mana. Pas ngecek penginapan atau hotel, ternyata harganya mahal-mahal banget.
Akhirnya saya pun cari cara dengan mencari kos-kosan atau kontrakan. Ternyata dapet tuh yang bisa disewa selama 3 hari. Akhirnya saya nginep di sana dan setelah itu saya pun langsung kembali ke Jakarta naik bis Safari Dharma Raya. Dan saya juga baru pertama kali ke Bima ini di tahun 2020. Nah itu saya nekatin tuh ke Bima kan sendirian. Akhirnya ketemu kawan di jalan. Wah akhirnya seru lah. Nah kalian juga tuh boleh tonton video rangkaian saya pertama kali trip ke Bima. Itu juga menarik jalan ceritanya. Jadi sekian dulu kisah cerita kami di video part ke-13 perjalanan bersama kapal loser dari Merauke ke Surabaya. Kita lanjut ke video part berikutnya yaitu part ke-14 dan nanti di video berikutnya kita akan tiba di Pelabuhan Benoa, Bali. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video perjalanan kali ini dan sampai jumpa. Menceritakan tentang kejadian menyerang seorang anak laki-laki berusia 8 tahun ketika dia berusia anak laki-laki berusia 8 tahun mencoba untuk mengikuti suara bentukan serius yang datang dari kamarnya. Asbun muncrat mah asal bunyi. Gue takut rabies doang. Film ini mulai dibintangi oleh aktor Hollywood ternama yaitu Suara bebek. Suara bebek. Para penumpang yang kami hormati, selamat malam. Kembali kami informasikan lebih kurang 5 menit mendatang. 5 menit mendatang pemutaran film akan segera dimulai.